Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika beribadah di dunia, selain menginginkan ridho Allah, syafaat Rasulullah di akhirat juga menjadi dambaan bagi umat muslim. Tapi apa jadinya ketika saat kiamat tiba? Bukan sambutan Rasulullah yang kita dapatkan, melainkan protes, hingga aksi pengusiran dari malaikat dan Rasulullah. Pertanyaan sederhana yang mungkin muncul di benak kita, umat seperti apa yang akan langsung ditolak Nabi? Kesalahan fatal apa yang mereka lakukan di dunia? Lalu bagaimana cara mendapatkan syafaat Rasulullah agar tidak diusir kelak? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Setiap orang yang beriman pasti mendambakan syafaat atau pertolongan Rasulullah kelak di akhirat. Pada hari itu, tidak ada tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah takdirkan Rasulullah dapat memohonkan syafaat untuk orang-orang yang terpilih, demi terbebasnya dari siksa neraka. Namun syafaat hanya bisa berhasil jika Allah mengizinkannya. Allah berfirman, "Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan diampunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung selain daripada Allah, agar mereka bertakwa." Quran Surah Al-An'am ayat 51. Karena tidak semua orang yang mendapat pertolongan ini, maka umat muslim semakin gencar mencari tahu cara agar bisa mendapatkan syafaat. Namun, ada satu cara yang terbilang mudah untuk kita amalkan, yaitu ditanamkan rasa cinta kepada Rasulullah. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, "Demi Dia, yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman seseorang di antara kamu hingga ia mencintaiku melebihi cintanya kepada ayahnya dan anaknya." Hadis riwayat Bukhari. Langkah yang paling mudah, namun juga penuh dengan tantangan adalah mengikuti ajaran beliau. Karena rasa taat itu tak hanya diwujudkan dalam bentuk ucapan, melainkan pikiran dan tindakan. Rasa cinta kepada Rasulullah juga diwujudkan dengan mengagungkan beliau. Setiap namanya disebut kita sebaiknya ikut mengucapkan sholawat. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah mengatakan, "Jika kalian mendengar azan, maka jawablah seperti apa yang dilantunkan muazin, kemudian bacalah sholawat untukku. Sebab, barang siapa yang bersolawat untukku, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah, karena wasilah itu adalah satu kedudukan di surga yang tidak sepatutnya diperoleh kecuali untuk hamba Allah. Dan aku berharap akulah ia, barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka akan mendapatkan syafaatku." Hadis riwayat Muslim. Rasa cinta Rasulullah kepada umatnya sangatlah besar. Sebelum meninggal dunia pun, masih teringat kita umatnya. Sungguh kecintaan Rasulullah itu menjadi cambuk bagi kita untuk senantiasa bersolawat, meneguhkan hati pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Namun meski Rasulullah mencintai umatnya, tak semua umat Islam layak mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Beberapa bahkan diusir oleh Rasulullah. Abu Hurairah mengisahkan bahwa suatu hari Rasulullah mendatangi sebuah kuburan. Lalu beliau mengucapkan salam, "Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian wahai penghuni kubur dari kaum mukminin."
dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Kemudian beliau bersabda lagi, aku sangat berharap untuk dapat melihat saudara-saudaraku. Pertanyaan Rasulullah tentang penghuni kubur membuat para sahabat heran. Mereka bertanya, bukankah kami adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah umatku yang akan datang kelak. Para sahabat yang masih bingung bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana engkau dapat mengenali umatmu yang sampai saat ini belum terlahir? Beliau menjawab, menurut pendapat kalian, andai ada orang yang memiliki kuda yang dahi dan ujung kakinya berwarna, orang itu dengan mudah mengenali kudanya. Maka Rasulullah menimpali jawaban mereka dengan bersabda, sejatinya umatku pada hari kiamat akan datang dalam kondisi wajah dan ujung tangan dan kakinya bersinar, pertanda mereka berwudu semasa hidupnya di dunia. Aku akan menunggu umatku di pinggir telagaku di alam mahsyar, dan ketahuilah bahwa akan ada umatku yang diusir oleh malaikat, sebagaimana seekor unta yang tersesat dari pemiliknya, dan mendatangi tempat minum milik orang lain, sehingga ia pun diusir. Melihat sebagian orang yang memiliki wajah dan kaki yang bersinar, Rasulullah akan memanggil mereka, kemarilah. Namun para malaikat yang mengusir mereka berkata, sejatinya mereka sepeninggalmu telah mengubah-ubah ajaranmu. Mendengar jawaban malaikat, Rasulullah berkata, menjauhlah, menjauhlah wahai orang-orang yang sepeninggalku mengubah-ubah ajaranku. Mengubah-ubah ajaran Rasulullah dikatakan sebagai tindakan yang mengikuti musuh-musuh Allah. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, apa itu terpuji maupun tercela. Dan hadis dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, ketika Rasulullah menyampaikan khutbah kedua, matanya memerah, suaranya keras, marahnya kuat, seakan-akan ia seorang pemberi peringatan pada pasukan perang. Rasulullah bersabda, Dia yang telah menjadikan kamu hidup di waktu pagi dan petang, aku diutus hari kiamat seperti ini. Rasulullah kemudian mendekatkan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, Amma ba'du. Adapun setelah itu sesungguhnya, sebaik-baik cerita adalah kitab Allah Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat. Dan tiap-tiap perkara yang dibuat-buat itu adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Bahkan saking kesalnya Rasulullah dengan perbuatan itu, beliau memberikan wasiat kepada umatnya. Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Tetap mendengar dan patuh meskipun kamu dipimpin oleh seorang hamba sahaya berkulit hitam. Sesungguhnya orang yang hidup setelah kamu akan melihat banyak pertikaian. Jauhilah perkara yang dibuat-buat, sesungguhnya perkara yang dibuat-buat itu adalah sesat. Siapa yang mendapati itu dari kalian, maka hendaklah ia berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan hidayah. Gigitlah dengan gigi geraham. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wahai sahabatku yang beriman, mari kita menjaga kemurnian ajaran Rasulullah dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, tanpa mengurangi atau menambah apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita.
Sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa beliau akan memberikan syafaat kepada umat yang tidak menyekutukan Allah dari awal hingga akhir hidupnya. Beliau bersabda, syafaat itu insya Allah diperoleh umatku yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, apakah Anda juga ingin mendapatkan syafaat Rasulullah kelak? Amalan apa yang telah Anda lakukan? Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum